Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazha Syifa Safira Riyadi dari kelas KPI 4D dengan NIM belakang itu 124. Yang terhormat Ibu Ade Farida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Mohon izinnya saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas akhir semester komunikasi organisasi dengan mereview 5 penelitian tentang komunikasi organisasi. Nah, di setiap penelitian kali ini, di penelitian ini tuh punya cerita, teori, dan temuan yang menarik banget. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Nah, penelitian pertama yakni dengan judul pengaruh komunikasi organisasi dan kompensasi terhadap semangat kerja karyawan PT Vermindo Utama Semarang oleh peneliti yang bernama Dwi Agung Nugroho Arianto. Diterbitkan ini tahun 2015 ya. Nah, penelitian kali ini itu datangnya dari Semarang. Nah, Arianto si peneliti ini pengen tahu nih gimana sih komunikasi organisasi sama kompensasi itu ngaruh ke semangat kerja karyawan. Nah, bayangin aja nih kalau di sebuah perusahaan instruksinya itu yang dikasih setengah-setengah, jarang ada feedback, pokoknya komunikasinya itu kayak kurang jelas gitu. Nah, kira-kira semangat kerja karyawan itu naik atau malah turun sih? Nah, di penelitian kali ini yaitu pakai teori komunikasi organisasi klasik yang fokus ke ke alur informasi yang formal. Nah, peneliti ini si Arianto ini, dia itu ngumpulin data lewat ke 60 karyawan, terus dianalisis pakai analisis regresi linear berganda. Nah, apa hasilnya? Nah, hasilnya ini tentu aja signifikan banget. Nah, komunikasi yang jelas ditambah kompensasi yang jelas bikin semangat kerja karyawan itu naik. Nah, menariknya lagi, kontribusi dari komunikasi itu sendiri cukup besar. Jadi bukan cuma soal gaji, tapi cara berkomunikasi yang bikin karyawan itu ngerasa dihargai. Oke, lanjut ke penelitian kedua. Nah, penelitian kedua ini dengan judul komunikasi organisasi dalam fenomena perubahan lembaga litbang oleh peneliti M.R. Romadona tahun 2020. Nah, penelitian kali ini membawa kita ke dunia lembaga penelitian dan pengembangan atau yang bisa kita sebut dengan litbang. Nah, gimana kalau ada perubahan aturan, struktur atau budaya di organisasi? Nah, biasanya kan bikin karyawan resah kan? Nah, si peneliti ini, si Romadona ini, pengen tahu peran komunikasi organisasi dalam proses perubahan itu. Nah, penelitian ini pakai teori sistem terbuka dengan wawancara mendalam sama pejabat struktural dan survei ke staf litbangnya. Hasilnya bahwa komunikasi dua arah yang transparan ini bikin karyawan lebih lebih siap menerima perubahan. Nah, mereka nih jadi ngerti apa yang mau diubah, kenapa berubah, dan gimana sih peran mereka di situ. Nah, intinya nih ya, kalau perubahan gak diiringi komunikasi yang jelas, siap-siap aja nih bakal ada penolakan dari karyawannya. Nah, lanjut kita ke penelitian ketiga, yaitu
yaitu dengan judul Strategi Komunikasi Organisasi dalam Pelayanan Publik KPI Pusat oleh peneliti Hidayanti Artanti dan Firna Tihurua. Dia diterbitin tahun 2024 nih, baru kemarin banget ya. Nah, lanjut di penelitian kali ini kita pindah ke pelayanan publik, tepatnya di Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disebut dengan KPI. Nah, Artarini dan Tihurua ini, si peneliti ini mau mengulik apa sih strategi komunikasi yang dipakai KPI buat melayani publik. Nah, metode studi kasusnya ini kuantitatif. Mereka ini mewawancarai pegawai KPI dan mengamati gimana sih aliran informasi di sana. Nah, dan hasilnya ternyata KPI ini nggak cuma ngandelin jalur formal kayak rapat atau memo resmi, tetapi juga melakukan komunikasi informal kayak biasa lewat grup chat atau diskusi santai gitu ya. Nah, kombinasi formal dan informal inilah yang bikin layanan publik ini mereka lebih responsif dan cepat menyesuaikan sama kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ke penelitian keempat, yakni dengan judul Komunikasi Organisasi dalam Pembentukan Budaya Organisasi di Fakultas Kedokteran UI. Nah, oleh peneliti Victor P. Shafitri, diterbitkan tahun 2024, baru kemarin juga ini. Nah, penelitian keempat ini seru banget karena settingannya ini di lingkungan akademik, tepatnya ini di Fakultas Kedokteran UI. Nah, di Fakultas Kedokteran UI ini mereka itu punya budaya organisasi yang namanya itu AFCare. Nah, si peneliti ini peneliti namanya Shafitri ini dia meneliti nih gimana sih komunikasi organisasi ini ikut membentuk budaya itu. Dia meneliti ini dengan berdasarkan teori Edgar Schein, yakni si peneliti melakukan wawancara dan observasi. Hasilnya, baik komunikasi formal kayak memo atau nggak rapat rutin maupun komunikasi informal kayak ngobrol santai atau nggak ngobrol di grup chat gitu ya, sama-sama penting buat menanamkan nilai budaya ini. Nah, jadi nih orang di dalam itu bukan cuma nerima instruksi, tapi juga ikut ngerasain nilai-nilai organisasi itu lewat komunikasi sehari-hari. Nah, pelajaran pentingnya yakni budaya organisasi itu tuh nggak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibentuk dan dijaga lewat komunikasi yang konsisten. Selanjutnya penelitian kelima sekaligus yang terakhir, yaitu dengan judul Peran Komunikasi Organisasi dalam Moral dan Kinerja Karyawan KHI di Bekasi oleh peneliti NR Monica tahun 2023. Nah, penelitian terakhir ini kali ini itu datang dari dunia industri, tepatnya yakni di perusahaan manufaktur yakni KHI Bekasi. Nah, Monica nih, si peneliti ini pengen tahu gimana komunikasi organisasi ini bisa mempengaruhi moral dan kinerja karyawan di tempat tersebut. Nah, dia ini melakukan lewat pendekatan kuantitatif. Si Monica ini wawancara dengan beberapa karyawan dan manajer, dan hasilnya jelas komunikasi terbuka dan feedback rutin itu bikin moral karyawan itu naik. Dampaknya apa? Nah, karyawan ini bisa jadi lebih disiplin,
lebih kompak dan kinerja mereka juga meningkat. Nah, intinya komunikasi organisasi itu bukan cuma menyampaikan pesan, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan semangat bersama. Jadi itu dia 5 komunikasi organisasi yang sudah kita bahas. Mulai dari perusahaan, lembaga litbang, lembaga negara, kampus, sampai industri manufaktur, semuanya itu nunjukin satu hal, bahwa komunikasi yang baik adalah nyawa sebuah organisasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga review ini bermanfaat, bisa jadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.